Halo semuanya, kembali lagi di Blata AI Channel dan kali ini kita akan membahas semua pertanyaan tentang CCTV V380 ya. Banyak banget pertanyaannya masuk ke saya dan tidak sempat saya jawab satu persatu. Kebetulan hari ini CCTV saya datang lagi dan kali ini sekalian saya unboxing ini dan saya bahas tentang itu pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana solusinya ya. Ini CCTV ini sekarang harganya tanpa SD card itu sekitar 200 ribuan sekian ya, tergantung kalian belinya di Shopee di mana, dan banyak sekali brand-brand seperti ini. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya daftar dulu ya karena saya belum login dan saya akan daftar. Nah, daftarnya itu ada dua. Satunya pakai nomor mobile phone dan satunya pakai email ya. Khusus mobile phone itu yang bisa hanya negara-negara tertentu ya, nggak bisa semua negara. Yang Kanada, Filipina, China dan juga India itu bisa. Kalau di Indonesia nggak bisa, bisanya pakai email. Oke, kita daftar aja pakai email gitu ya. Kita Asia negaranya, kemudian pakai email. Kita Asia dan kita masukkan email kita di sini ya. Oke. Kalau kita udah daftar emailnya, maka kita akan dikirimi ke email itu kodenya ya, kodenya ke email itu bisa kita lihat di email kita bisa buka. Nah, di email saya sudah ada ini, yaitu kode V380 yang dikirim ya. Kita waktunya itu ada sekitar 1 menit. Kita masukkan saja kodenya, kemudian kita next. Nah, ketika udah bisa seperti ini, otomatis nih ya, kita tinggal set password aja. Nah, ketika sudah ngeset password, kita tinggal next aja, submit ya, di submit ya. Habis itu udah login successful. Nah, otomatis kita sudah bisa login ya. Nah, otomatis kita sudah bisa login di sini, tinggal kita menambah nanti. Nah, klik kita bahas tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Mas mau tanya, kalau tanpa memori, kalau mode motion dia bisa nyimpen nggak? Ada. Di sini penyimpanannya ada. Di sini ada cloud ya. Kalau kita mau beli cloud itu juga bisa. Kalau kita nggak beli cloud itu ada pemberitahuan yang sekian detik, sekitar 5 detik itu kita bisa lihat ya. Tetap kita bisa lihat walaupun nggak ada memorinya. Bang, kalau CCTV kita juga dicuri orang, apakah kita bisa lihat rekamannya? Karena kan memorinya di dalam CCTV. Nah, itu ada dua jenis ya. Kalau kita mengaktifkannya via cloudnya kita aktifkan, kita bayar per bulan, itu bisa lengkap di sana. Kalau nggak bisa, itu ada minimal rekaman itu sekitar 5 detik itu bisa kita temukan ya di HP kita yang masuk ke memori HP kita itu ada sekitar 5 detik ya. Itu masih bisa dilihat. Kemudian pertanyaan lagi, saya mau nanya mas, kamera CCTV ini bisa connect dari jarak jauh. Contoh saya keluar dari rumah atau di luar kota, bisakah saya lihat dari CCTV? Nah, ini kan CCTV jarak jauh bro, jadi bisa gitu loh. Jadi ini dilihat dari manapun bisa, cuman waktu settingnya harus berada di tempat gitu, karena kita pakainya wifi ya, hotspot gitu loh. Jadi jaraknya cuma 10 meter gitu kok. Untuk settingnya kita harus berada di tempat, bahkan harus begini ya, harus berhadapan begini ya waktu settingnya gitu. Apakah kamera ini bisa pakai power bank? Makasih, bisa. Tapi ya tergantung power banknya, lama enggaknya gitu loh. Kemudian pertanyaan lagi, kalau kameranya dirusakin maling, ada cara lain untuk melihat hasil rekamannya? Ada, kalau kita pakai cloud ini tadi. Jadi ada penyimpanan memori, ada penyimpanan cloud. Saya rencana mau pasang di toko ada wifi, tapi pengen ngontrol lewat HP dari jarak jauh, apa bisa? Bagaimana caranya? Ngontrolnya bisa dari jarak jauh, cuman waktu settingnya juga harus deket situ. Jadi harus ada di wifi yang akan dikonekkan dan kita harus di deketnya. Kalau jauh semuanya nggak bisa. Backsongnya mengganggu, masih besar suara backsong sama suara orang yang bicara, mending dengerin musik aja om. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian ada lagi, aplikasi V380 Pro di HP tidak bisa menampilkan gambar. Begitu diklik tombolnya play tetap loading, terus aplikasinya sudah diuninstall, HP sudah di restart, tidak menampilkan gambar. Ada masalah di aplikasi? Thank you sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat dari dua hal. Mungkin HP kamu nggak support, atau coba di aplikasi. Kalau yang pro nggak bisa, yang nggak pro ya, yang biasa itu nanti dicoba aja. Kalau itu masalahnya di HP kayaknya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bang mau nanya, kalau udah masukin SD card ngerekamnya sendiri ya? Iya, otomatis. Sekali dimasukin dia nggak usah nyeting, dia udah ngerekam otomatis. Cuman rekam otomatis itu otomatisnya ketika ada gerakan ya, kita bisa setting 24 jam ngerekam terus, memori gampang jebol, atau ngerekamnya saat ada gerakan aja. Kemudian ada pertanyaan, bang itu harus nyolok stop kontak terus ya? Iyalah, kan ada listriknya.
Itu pertanyaan lagi, Kak, kalau pas connect ke wifi selalu gagal itu caranya gimana? Diulang lagi dan lihat tutorial lagi ya. Mungkin ada kesalahan di situ. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Bang cara nyambungin ke wifi IndiHome? Terus kalau jarak jauh gimana caranya? Nah, ini saya tutorialnya sama aja ke wifi IndiHome ataupun ke wifi-wifian kita yang lain sama aja caranya. Kalau udah masukin SD card ngerekam sendiri ya? Iya. Oke, itu sekian dari berbagai pertanyaan ya yang udah kita jawab semuanya. Kemudian cara daftarnya ini tadi juga udah kita jawab semuanya. Kalau sudah didaftarin gini ya, kita bisa login aja di aplikasinya ini. Kita login dengan email dan password tadi ya. Kemudian kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini itu kita tinggal konekin aja. Pertama ini nyala tadi, ini udah dikonekkan ke listrik dan ini nyala ya, kondisinya nyala. Kemudian kita press ini atau ini sama aja ya, tanda plus pokoknya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada wifi smart camera atau kit gitu. Kalau kit itu kita pakai alat sendiri dan itu banyak giniannya. Ini pun bisa digunakan banyak juga, cuman pilih yang ini aja, wifi smart camera. Nah, ketika klik ada pilihan ini ya, add manually, di sini ada device nearby. Pilih yang device nearby aja. Nah, begini. Karena kita harus GPS, jadi GPS-nya kita nyalakan di HP ya. GPS kita harus nyala. Kalau kita GPS-nya nggak nyala, kita nggak akan bisa mendeteksi keberadaan ini gitu. Kalau dulu pakainya Bluetooth, sekarang pakainya GPS. Dan dia akan mencari sampai ini CCTV ketemu ya. Nah, ketika kondisi ini tidak mau ditemukan seperti ini, kita pencet aja yang bagian belakang ini kecil ini, yang bagian belakang kecil ini kita pencet selama 3 detik ya. Nanti dia akan ngereset. Biasanya kalau sudah tersetting sebelumnya, dia akan nggak bisa dijangkau. Nah, ini udah restore default setting seperti ini, maka dia akan mereset dan kita akan bisa temukan lewat device nearby ini. Sebenarnya ada cara lain manual ini, cuman agak susah ya, mending gitu aja. Nah, setelah aku reset, ini kan udah ada nih wifi-nya, kita konekin aja, kita klik gini, dia akan loading sebentar, juga kita harus sabar. Nah, ini waktunya kita konekkan ke wifi mana, wifi yang ada di rumah ya, wifi yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Contohnya ini aku akan konekin ke ini ya, TP-Link ini ya. Oke, aku konekin ke TP-Link ini, kemudian password wifi kita aku ketik ya. Kemudian aku confirm, bagian bawah sini kita confirm. Dan dia akan mengkoneksi, dia akan ngitung sampai 100%. Kalau ini gagal kita ulang lagi, mungkin password wifi-nya salah atau kita salah pakai wifi-nya tetangga gitu. Kita ulang-ulang terus sampai bisa, dan kalau bisa seperti ini. Dan ini semuanya akan mudah kok, semuanya sama dan saya yakin semuanya akan bisa gitu ya. Nah, ini baru 33% dia sudah bilangnya wifi connected, berarti ini koneksinya berhasil gitu ya. Kita tunggu dulu, tapi kita harus tetap tunggu dia sampai 100%. Nah, kalau sudah berhasil akan ada tulisan seperti ini ya. Nah, ada tulisan ini, ada complete aja, ini finish. Kemudian kita finish dan ini sudah terkonek ya. Tapi kita belum bisa melihat, kecuali kita harus set password ini dulu, bukan password aplikasi tapi passwordnya wifi ya. Kita klik aja di sini. Dia akan loading gitu dan nanti akan keluar. Coba kita tes. Nah, ketika sudah bisa, maka dia ketika pertama kali kita klik maka set password. Kita set aja passwordnya ya. Usernya bawaan dari sana itu admin, kemudian passwordnya. Kita coba aja passwordnya. 123Q add-nya. Ini coba aja 123Q. Usahakan passwordnya ada nomor angka dan ada simbol ya, biar agak. Nah, passwordnya invalid, harus 6 minimal, passwordnya harus 6, tambah lagi 11. Kita tambah lagi 11. Oke, ketika passwordnya sudah 6 angka dan terdiri dari huruf yang susah dijangkau orang, maka dia sudah bisa ya. Tandanya di sini ada tulisannya internet online, kemudian kita klik aja gini. Maka CCTV ini sudah kita bisa akses. Nah, ini saya lihat ya, nggak pakai wifi, di sini nggak pakai wifi, saya pakai koneksi internet dan ini sudah bisa online. Dan ketika sudah seperti ini, kita tinggal pasang saja CCTV ini di tempatnya, di atas atau di mana gitu. Kemudian kita bisa gerakkan dari sini ya, ketika kita pencet ini ke kanan dan dia akan ke kiri. Dan dia bisa ke atas ataupun ke bawah. Ketika dia lapar maka dia akan gini ya, ngangguk tak tung. Nah, itu cara mengoperasikannya ya. Lalu bagaimana ketika ini digulingkan ke atas seperti ini gitu, biar gambarnya nggak terbalik. Caranya tuh sangat gampang sekali. Gambarnya kita lebarkan. Nah, ini kan sudah full screen ya. Nah, di sini ada 4 batu bata, yang satunya melenceng ini. Nah, kita klik aja, kemudian kita invention. Maka dia akan terbalik gambarnya, kepalanya di atas dan atasnya di bawah. Kita kebalik lagi.
Nah, seperti itu caranya. Kemudian kita keluar dari sini, tinggal back aja dan seperti ini ya. Dan ini bisa untuk kita foto juga bisa. Snapshot maka dia akan mengambil foto dari kita, atau kita record segini maka dia akan rekam otomatis tersimpan di dalam HP kita. Nyimpannya tidak di memori ya, karena ini nggak pakai memori. Kalau kita masukin memori ke sini dia langsung otomatis ngerekam. Ini juga bisa untuk walkie talkie. Contohnya begini, kita tinggal pencet aja begini. Dan kita ngomong, suara kita akan masuk ke sana. Nah, begitu juga sebaliknya, suara sini itu bisa masuk ke sini dengan cara ini, mengaktifkan ini, bagian ini. Nah, suaranya masuk dari CCTV ini ke HP ya, di sini. Nah, seperti itu cara settingnya. Jika teman-teman masih ada masalah, bisa lagi komen-komen di bawah, nanti akan saya jawab semampu saya ya. Tidak bisa satu komentar satu jawaban karena saya tidak mempunyai admin sendiri. Oke, terima kasih. Jika terbantu dengan video ini, silahkan like ataupun share ke teman-teman kalian yang ingin membeli CCTV. Bisa dibeli online ya, saya nggak jualan, saya hanya menyediakan orang-orang yang pesan saja. Terima kasih telah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.